Tomine itu gue berharap dijual sih. Tomine itu. Tapi tadi kapten nih. Pertama. Ya karena kayak cari kan itu intinya kan yang mau dijual dikasih kapten dulu. Betul. McTominay kaget tuh, kok gua kapten. Aduh, gua dijual. Kok dijawab ya? Gua dijual. Iya. Itu belum dari mana Maguire. Oh itu iya. Maguire kapten dijual. Langsung masuk transfer list. Biar penghormatan itu terakhir lah. Lu merasa jadi kapten MU lah, kan gitu. Pertama-tama kita mau ucapin thank you banget buat 2000 subscribernya. Ini kita apresiasi sekali. Ini buat kita lebih semangat lagi. Kau tahu juga akhir-akhir ini sudah mulai lelah sebetulnya, cuman karena 2000 ini udah semangat lagi. Sulit guys untuk menaikkan moral dan apa ya? Semangat dia tuh susah. Tapi dengan adanya 2000 ini, hari ini aja dia bilang pulang kita mabuk kayak gitu. Hanya 2000 guys, 2000 dia nggak mabuk. Gimana kalau 10.000? Gimana kalau 10.000? Satu narkoba. Jangan dong. Jangan. Tidak baik ya itu ya. Thank you guys 2000 subscriber. Happy banget kita. Next season 10.000, 20.000. Aduh. Nggak penting. Nggak penting ya. Yang penting tim kita juara. Juara. Ya, optimis tim kita juara. Oke. Berita paling ya dibilang mengejutkan ya tidak terlalu mengejutkan ya karena sudah diprediksi ya. Rasmus Højlund, here we go. It's official, Rasmus Højlund transfernya 72 juta plus berapa ya? Plus 15. 72 plus 15? Enggak, 64 juta itu pound plus 8. Nah, berarti 72 plus kalau yang itunya euronya 70 plus 15. 70 plus 15. Oke. 70 15-nya itu add-on ya? Add-on. Jadi kayak 10 juta kalau enggak salah ingat 5 jutanya gampang. Yang 10 jutanya agak susah. Gampang tuh maksudnya. 5 jutanya lu masih dapat nih, tapi kayak nyicil gitu loh. 10 jutanya susah. Oh iya, oke. Mencapai berapa gol, pemain terbaik gitu loh. Oke. Kita akan membahas Rasmus Højlund setelah kita mereview sedikit ya. 2 pertandingan pramusim melawan Madrid dan Dortmund. Hasil cukup memuaskan ya, dua-duanya kalah. Madrid tanpa mencetak gol kita, kebobolan 2 kali. Lawan Dortmund tadi barusan kita juga kalah 3-2, tapi gol spektakuler dari Diogo Dalot dan Antony kembali menunjukkan siapa bintang sebenarnya guys. Kelasnya gitu. Pressingnya begitu luar biasa di pojok kanan gawang, membedah pertahanan lawan. Lu kalau ngomong Antony yang luar biasa salah. Harusnya siapa? Dalot lah. Dalot ya. Dalot juga kan itu kan kehilangan bola dia. Sudah siapa? Van de Beek ya. 2 assist bro. Aduh. Jangan lupakan yang assist. Kalau tanpa Van de Beek. Sempat ada kebobolan juga Van de Beek yang kehilangan bola. Ya, kan lupa gua. Gol keberapa itu? McTominay bukan sih yang salah itu. Sebenarnya aku yang Madrid itu nonton hampir full. Kalau yang tadi jujur agak terputus. Ya, sama. Ya kan? Ya. Sambil kerja ya kan kanan kiri ya kan. Van de Beek bagus kalau menurut gua. Oke lah. Percuma, pasti dijual. Udah Sociedad ya. Sociedad. Justru kayak Van de Beek bermain bagus ini pancingan. Nilai plus juga buat MU. Yang awalnya 15 mungkin bisa 20. Lumayan bro main bagus 2 game. Appraisal-nya naik 5 juta euro. Bener juga. Something bro, gitu loh. Jadi gimana nih? Ini performa pramusim kita 2 pertandingan lagi lawan Lens dan Athletic Bilbao. Sebelum kita home lawan Wolverhampton Wanderers ya, 15 Agustus guys. Sudah langganan video belum? Video, iya hari ini terakhir. Hari terakhir. Lu kena berapa video? 649. Tadi siang gue bayar. Bener ya? Bener. Tapi tambah PPN ya 11%. Itu 720-an. Enggak, kenanya 600 lebih aku. Aku udah kegesek kok. Oh, lah aku bayar 600 lebih. Gua kena PPN. Ayo, ya lu tuntut lah video. Enggak, gua udah keluar kok. Gua pakai OVO. Oh, kalau pakai OVO itu dapat cashback. Oh. Mungkin itu ya. Kena PPN ya sama aja dibalikin cashbacknya. Tapi udah fix dapat kena PPN, belum termasuk PPN itu. Kalau 649 itu belum termasuk PPN. Kalau tambah PPN 720. Aku itu lupa perpanjang, lupa matiin subscriber. Subscription juga. Musim lalu lupa kan. Terus tiba-tiba kok ada invoice dari Apple ya. Wih, apa nih cok video cok? Takutnya itu, takutku ya, udah kena potong 1 musim, IPL nggak di video. Takutnya kayak gitu. Ternyata masih di video kan? Masih video. Oh, ya udah aman lah. Video 3 tahun kok. Jadi 3 tahun ya? Kurang 2 tahun lagi. Loh. Ya tahun ini dong. Tahun ini setahun. Tahun 2 dong. Berarti sama tahun depan. Tahun depan iya, makanya iya, bisa 2 tahun lagi. Iya. Ya betul dong. Oh iya betul. Betul loh toh? Oh iya. Oh iya. Kok rasanya
Iya. William tahu ya? Apa tuh? Madrid, Dortmund, 2 kekalahan. Wrexham nggak lu anggap tak? Wrexham itu ngapain? Youngster semua. Itu justru lawan Wrexham aja kalah, ngapain kita bahas? Sudah. Gak ada yang penting. Gak ada yang penting, Cuk. Oke. Jadi Koko William tahu ya? Review melawan Madrid dan Dortmund kemarin. Kalau Madrid sih bener sih gue terlepas dari hasilnya gue lumayan puas sih. Real Madrid sama. Iya, gue termasuk puas lah pas lawan Madrid. Build up-nya pas ada Onana jadi banget ya. Iya. Enak banget Pak. Gol pertama menurut lu kesalahan Onana atau enggak itu? Itu offside lah. Offside lah itu kalau ada offside tuh. Jelas itu di replay offside. Cuma dia nggak ada VAR aja. Jadi tetap andai kata itu tidak offside pun itu bukan kesalahan Onana, dia maju bukan itu. Itu bagus emang tendangannya. Jagonya Bellingham ya, chipnya seperti itu ya. Chipnya bagus, kontrolnya juga bagus. Iya. Itu bagusnya Bellingham kalau gue bilang. Iya, kalau di Madrid gue nonton build up-nya enak sih. Cuma ya lagi-lagi Real Madrid emang counter attack-nya sangat berbahaya ya. Nah, itu. Bahaya banget, Pak. Berapa kali kita kena counternya, wah bahaya banget. Kenceng banget, coy. Vini, Pak. Iya. Tapi dia terlalu ngandelin Vini gak sih? Iya. Terlalu ngandelin ke individualnya Vini. Jadi ketika umpan ke Vini setengah lapangan dia gocek sendiri. Bawa bola sendiri udah, lari sendiri. Spesialnya Madrid emang. Ya tapi dia bisa ngelewatin dua orang pemain. Ya memang itu spesialisasinya Vini ya. Iya makanya. Kita juga punya Antony kan sebetulnya yang bisa melewati 1-2 pemain dengan kecepatan tapi balik. Biasa tinggi. Tapi ya, kalau tapi dia back pass. Iya, dia lewatin tuh nggak nyampe 1 badan gitu. Cuma setengah badan doang lewat tuh dia. Setengah badan. Aduh kayak nggak sanggup nih, baik lagi gitu. Antony tuh gitu. Kalau Vini itu kan 1-2 badan gitu lewatnya gitu loh. Lewatnya jauh. Jangan mengecilkan pemain kita sendiri lah. Antony juga tidak lebih jelek daripada Vini lah. Terus kemudian kemudian cuma yang gua kesel ya pas lawan Dortmund kemarin ya. Ya pokoknya intinya sih 2 pertandingan ini intinya satu ya, kayak kita bener-bener butuh striker ya. Bener-bener butuh striker. Percuma ya kayak kita build up bagus-bagus segala macam sampai tengah mentok. Setuju. Striker juga nggak jelas. Rashford tuh lihat dah. Iya. Tadi juga di kiri lebih baik lah. Iya. Daripada ya sama di Madrid. Umpannya yang ke apa yang hampir gol itu yang di yang gini. dari free kick gak sih? Lupa. Ada yang dari kiri pokoknya. Dari kiri yang diumpan siapa? Oh enggak sih, itu yang Meunier kena cedera dia fair play, dibuang sama dia. Yang di Madrid kan juga ada awal-awal tuh yang di passing, pokoknya ada wantu-wantu lah. Cuma dia nahan bolanya nggak bener. Kontrolnya kurang baik lagi. Jadi bolanya agak menjauh gawang, terus ditendang, ya udah melenceng mana-mana. Aduh makanya. Tapi Rashford emang lebih nyaman di kiri kan? Lu tahu nggak ada wawancaranya Rashford? Rashford tanyain, lu tuh lebih seneng di striker atau wing kiri? Jujur gue lebih suka di wing kiri, gue lebih nyaman. Main dari kiri itu lebih nyaman. Kita semua setuju kan? Kita semua juga setuju. Rashford itu bagusnya di sayap. Ya kan dia butuh space untuk lari kan. Kalau dia di striker itu kurang, ya memang dia nyetak gol terbanyak. Iya. Tapi kan kayaknya nggak cocok deh. Ya kan nggak cocok deh. Dari kiri. Dari kiri pasti dari kiri. Nggak cocok loh nomor 9 emang. Ya emang. Terus yang gue mau sorotin tuh waktu lawan Real Madrid. Kenapa kok kita mainnya agak kayak Ajax gak sih? Nyadar gak sih? Iya. Ten Hag itu udah mulai one touch. Bagus. Aku setuju. Iya. Sampai ke sepertiga terakhir itu susah. Iya. Ya, karena kenapa? Mainnya udah kayak Ajax, one touch passing. Ketika sampai sepertiga, ketika kita sudah sampai ke wing, ya kan? Wingnya tuh masih jauh. Iya. Masih jauh dari kotak, gitu loh. Harusnya kita main kayak Real Madrid. One touch passing, ya kan? Wingnya sudah dekat kotak. Nah, itu mereka melakukan passing itu pendek, low cross. Bukan yang crossing. Sedangkan MU mainnya one touch passing, betul. Ketika sampai ke wingnya masih jauh dari kotak, mainnya crossing. Kalau di Ajax, Ten Hag itu main crossing karena dia itu punya Haller tinggi. Haller bukan. Bastian Haller, betul ya. Itulah kenapa dia beli Haller waktu itu. Bisa nyambut bola, dia tinggi. Haller itu sekarang di Dortmund ya? Dortmund, iya. Kan sebelumnya di Ajax kan. Iya. Terus dia juga punya Dusan Tadic. Kalau mau main false nine. Itu kalau nggak salah tahun 2019 yang bantai Real Madrid 1-4 itu Dusan Tadic kan? Belum ada Haller kan itu? Belum. Itu mainnya false nine. Dusan Tadic yang jadi false nine itu bagus banget ketika mainin peran itu. Di MU false nine-nya sekarang kita siapa? Sancho. Hancur kan? Masih nggak karu-karuan kan? Ya kan? Meskipun kontrolnya bagus. Tadi ada sekali kontrolnya bagus banget tuh yang kontrol Dortmund itu. Bagus. Aku setuju. Tapi belum bisa kayak Tadic yang apa ya? Eksplosif gitu loh. Shooting bagus, passing juga pasti gitu loh. Bisa bola udara juga. Bola udara. Passingnya juga. Mantep gitu loh maksudnya. Nah, MU itu kebanyakan main tuh crossing. Aku nggak setuju. Kenapa? Sebagus apa sih striker kita nyambut bola crossing dari wingback kita atau winger kita? Nggak ada. Nggak ada. Kan kita dikasih
masih kecil. Gue kan udah bilang dari dulu, pemain kita ini pendek-pendek. Anthony, ya kan. Iya. Siapa lagi? Martial lah kalau kita dimainkan Martial. Van de Beek juga nggak terlalu tinggi, Bruno juga nggak terlalu tinggi, ya kan. Mungkin Rashford tinggi 184, 185. Tapi kan bukan dia bukan spesialis header. nggak kuat di udara, nggak kuat di udara, ya kan. Jelek. Balik kenapa kok maksa crossing atas terus sih? Itu yang aku heran. Iya. Kenapa kok kita nggak mau main dari wing ya? Noso kayak Real Madrid main bola datar, bola-bola bawah gitu loh. Disambut tendang sama pemain tengah kita atau dari wing tiba-tiba muncul satu pemain untuk Nah kalau gue lihat kemarin tuh kita wing kita juga bukan kualitas yang bisa lewatin satu back kayak gitu loh. Satu back langsung masuk ke gawang passing gitu, nggak bisa. Soalnya mepet semua. Cuma bisa lewatin dikit udah gitu doang, nggak bisa bener lewatin langsung gitu loh. Kayak crossingnya tuh agak maksa nggak sih? Iya agak maksa. Karena nggak bisa ngelewatin, udah mau crossing aja. Kayak gitu. Anthony itu kan udah hafalan. Kalau dia nggak bisa ngelewatin, dia gocek kiri crossing. Atau enggak gocek kiri jauh ditendang. Iya. Ya kan dia berusaha pressing. Kalau balik belakang. Kalau nggak balik belakang. Iya. Garnacho juga sama. Garnacho tuh menurut gua ya, dia terlalu mengidolakan Ronaldo sampai gaya mainnya mirip. Iya. Gocek di tempat back pass. Itu tapi di Madrid main oke loh. Gue sih main suka loh si Garnacho. Garnacho tuh ya kalau dia masih bermain seperti itu di usia muda kayak gitu, kayaknya susah. Iya. Mainnya juga gocek-gocek tempat, back pass. Gocek-gocek tempat, back pass. Gitu doang. Iya. Harusnya kan gocek-gocek di tempat diving kan. Paling nggak ada hasil lah daripada lu back pass kayak gitu kan. Iya, emang satu kelemahan kita ya striker nomor 9 murni ya. Sama tuh lagi yang gue lihat sih ya. Cadangan kita kacau sih. Kemarin pas lawan Dortmund tuh. Kacau ya. Kalau mau main build up sama Onana atau apapun kayak gak bisa ya. Dimarahin Cok. Maguire langsung gila Pak. Langsung maju. Gua itu replay video itu berkali-kali. Ini Maguire atau bukan ya? Johnny Evans kayaknya. Enggak Maguire. Dari bentuk badannya Maguire. Dan hebatnya Maguire. Nothing happen bro. Dia langsung lewas aja Cok. Dia udah kebal Cok. Dia tuh udah. Onana marah sekali. Padahal kalau gua lihat video itu mundur dikit ya. Nggak salah dia amat. Keputusan dia yang passing ke balik passing ke Eriksen yang mungkin yang itu yang dianggap Onana salah itu. Passing balik dia. Mungkin itu ya dia marahnya karena itu. Lu harusnya lihat dong kalau Eriksennya di press. Kena press nggak mungkin di passing jangan passing. Iya, itu kan berbahaya banget. Itu bener banget. Iya. Nah, iya yang kayak Eriksen passing dari Brentford itu kan. Iya. Itu coba De Gea. Diam, paling cuma marah-marah sendiri doang. Marah-marah sendiri, tapi dia nggak marahin. Nggak marahin Maguire. Paling langsung, Pak. Langsung, datengin, Cok. Gila, Pak. Iya, gue demen banget sih lihat itu. Ini anak baru loh ini. Parah, Pak. Gue demen banget sih lihat itu. Itu mentalitas, itu karakter. Iya, makanya poin gak terima gitu loh. Gak mau gue kayak gini. Iya, poinnya menurut gue sih itu ya kekurangan MU ya dari pramusim ini ya. Yang pertama striker kita butuhin banget, yang kedua adalah cadangan kita sih untuk build up. Berat sih, berat banget Pak. Gak karu-karuan Cok. Sedangkan misalnya Varane cedera ya? Nah itu juga menjadi catatan. Makanya Varane itu waktu lawan Madrid agak kedodoran gak sih? Itu gua khawatir ya. Ya mungkin karena gak fit itu. Ya maksudnya Varane ini agak kan kita tahu kaki kaca. Nah takutnya musim depan masalah baru. Ya. Itu loh. Apalagi dia umurnya udah gak muda lagi kan? 30-an ya udah. Iya. Masuk fase 30 ya. Iya makanya pemulihan pasti lebih panjang juga kan. Makanya takutnya musim depan itu jadi masalah baru juga buat MU. Varane yang digadang-gadang tandemnya Licha, malah sekarang kaki kacanya udah berlebihan gitu loh. Masalah baru ini. Siapa backup Varane yang tadi Johnny Evans sama Licha. Johnny Evans sama Licha. Ya Varane cedera kan katanya. Mungkin ya itu berarti Ten Hag menganggap Johnny Evans lebih baik daripada Maguire ya. Ya nggak tahu lagi gitu ya. Itu apalagi itu Pak Disasi udah dicolong sama Chelsea. Sorry, Johnny Evans itu kan katanya kontraknya cuma berapa minggu. Pendeknya. Itu sudah diperpanjang atau belum? Sudah ada decision untuk katanya Ten Hag katanya Ten Hag memikirkan untuk memperpanjang satu musim ini. Sumpah lu. Ya udah nggak usah beli back lagi kan? Iya. Kalau gue sih setuju, ambil aja Johnny Evans. Cari siapa lagi? Iya. Serius? Johnny Evans tuh berapa sih? 34 atau 35? 35 ya? Hancur. Gak ada pilihan lagi kan? Gue gak setuju sih kalau Johnny Evans. Yang pertama gak ada pilihan. Yang kedua, sudah gak ada dana Pak. Mau beli siapa? Iya memang gue setuju juga. Siapa? Ya ibarat tuh bener-bener opsi terakhir lah. Kalau gak ada back, gak ada Lindelof. Ini Xiao juga gak bisa di tengah. Lindelof juga blunder tadi. Menurut lu tuh salahnya Lindelof atau gimana? Atau
Salah. Pemain tengahnya siapa tuh yang dipasin tadi ya? Van de Beek kayaknya. Itu Van de Beek kayaknya yang mau setelah gol itu, gue liat Brandon William sama Heaton ribut. Iya. Karena dia seharusnya passing Brandon William, bukan passing. Brandon bilang ya, passing gua. Passing gua, fuck off dia bilang gitu pokoknya. Dia seharusnya passing dia. Soalnya Brandonnya ke ujung dia. Enggak, Brandonnya udah kosong, iya kan? Heatonnya passing Lindelof ke Lindelof berusaha untuk passing ke press. Yang dipasing goblok Van de Beek anjing. Anjing gua Van de Beek. Enggak, itu salah build up lah, salah Heaton lah. Salah perhitungan. Coba itu yang dipas Busquets. Menurut lu bakal lepas bolanya? Kalau Busquets yang dilepas? Oh, enggak mungkin. Ya makanya, berarti Van de Beek ada salah. Kok yakin itu? Tentu, Pak. Messi dipas kayak gitu, lepas lu bilang bolanya. Cok Messi, Cok. Tadi ngomongnya Busquets, Cok. Sekarang ya kan tergantung posisi dia juga. Ini semua salah Van de Beek pokoknya. Kenapa sih hari ini? Kalau Mon gimana? 2 pertandingan kemarin hilang ya? Hilang ya? Menghilang, Cok. Iya, Cok. Pragmatis, hilang bro. Gini loh, aduh kan gue udah bilang salah posisi, Cok. Jadi harusnya 10. Mon tuh jangan ditaruh nomor 8. Dia tuh bingung, Cok, di nomor 8. Nah sekarang kalau Ten Hag mau belinya emang karena mau ditaruh nomor 8 gimana? Iya, makanya itu. Kenapa kok batu banget ya nggak mau dicoba nomor 10? Iya. Kok terus-terusan maksa Bruno? Dia bukan maksa sih, Bruno emang bagus nomor 10. Iya. Tapi Bruno kan juga bisa nomor 8. Iya. Kenapa nggak dicoba? Gitu Mungkin loh. sudah dicoba di latihan dan terbukti Bruno lebih bagus ya daripada Ya, Mount di nomor 10. Untuk supply bola, untuk finishing lebih bagus Bruno. Iya, tendangannya juga kan bagus iya. Bruno. Tendangannya Mason Mount tuh nggak kalah bagus loh. Iya sebenarnya. Bagus Tapi loh, nggak. Mason Mount Tapi itu. gol Iya. terbukti dari gol di luar kotak penalti sepanjang karir aja pasti lebih banyak Bruno daripada Mount. Iya makanya. Jadi ya emang Mount menurut gua kan buat digantiin Eriksen kan. Eriksen ya. Cuma Tapi kok nggak 2 pertandingan ini menghilang. Menghilang ya, Pak? Menghilang. Kayak mungkin karena efek Ya belum biasa lah. sebelumnya tidak ada peran yang signifikan. Iya. Lama-lama kok kayaknya gak cocok ya main di peran di nomor ini kok gak cocok ya. Iya. Main di posisi ini kok kurang cocok ya gitu loh. Lama-lama kan PD-nya berkurang. Itu mungkin berpengaruh juga. Iya. Mungkin loh ya. Kemarin tadi juga dikasih cuma 30 menit ya. 30 menit 61 kan. Iya. Cuma 30 menit. Menit 60-an. Iya. Ya, terus kalau dari 2 pertandingan kemarin kalau menurut gua ya, Anthony improve sekali sih. Terlepas dari tendangannya dia ya. Tapi gocekannya dia tuh kayaknya setuju kok ya. Anthony improve ya. Gua enggak sih. Gua enggak sih. Sama, Jok. Biasa aja, Pak. Mainnya Anthony ya gitu, Jok. Cross Lebih dia baik, nggak, ya. gue kasih tau ya, akurasi Anthony itu sampah banget. Gue ngerti, tendang umpan tuh sampah banget. Crossing. Lu lihat golnya ini nggak? Lu nggak nonton Liverpool ya? Nggak nonton. Itu Anthony harus jadi sawahnya. Iya, harusnya. Nah, makanya kan mungkin sudah dilatih cuman belum Gue nggak tahu bisa dia. akurasinya dia tuh gimana. Dia benar-benar kayak umpan, Keburu. umpan nendang tuh semua pakai feeling. Iya, feeling, Nggak iya. pakai skill akurasi. Oke, kira kayak gitu loh. Ini betul nih, keburu-buru Dia. Keburu-buru. Iya, Anthony itu. Mungkin di latihan udah oke gue gini. Tapi di pertandingan adrenalin rush bro. Set. Asal aja tendang dia. Kayak tadi kan itu tendangannya juga nggak bagus kan yang golnya kedua Iya, itu. Asal biasa aja. asal tendang aja Kena pokoknya. kolong berapa orang gitu. Kipernya udah nggak kelihatan gitu. Ya banyak lagi ya itu. Jangan begitu lah. Ini salah satu pemain bintang kita bro. Ini Mas Tono bro. Oke, Apa, yuk? sekarang kita akan ini ya ke Rasmus Højlund ini. Ini striker yang sudah fix akan menjadi our new number 9 ya. Pasti namun kan masih. Ya number 9 dalam tanda kutip. Oke. Kamu punggung ya, sorry. Ya, our new number 9. Oh iya betul. Kira-kira nomor berapa dia? Siapa? Berapa ya? 27 kan nggak bisa. 27. Evans. Dia di Atalanta nomor Evans. berapa ya? Atau 9. 17 nggak bisa ya? 17. Fred ya? Ya, kalau Fred, dijual kalau bisa. dijual bisa. Atau 36. Elangga kan udah dijual. Nah, Elangga bisa tuh nomornya 36. 3 tambah 6 kan 9. 9. Oh iya. Atau 45 juga bisa. 45 Balotelli ya. Iya. Oh gak Nacho dulu ya? Karena 49. Oh 9 oke. Gua nomor 4 tambah 9 apa? Lu nggak nonton? Gak tau. 49 di akar 7. Betul. Nah. Sumpah lu. Iya, serius? Iya. Serius? Kayak gitu. Wahai. Gue udah kawin loh, Cok. Serius. 9 akar 3. 4 49. kali 3 kan 12. 49 di akar kan 7. 7 dong. Nah. Oh 49 di akar. akar. Tapi kan 4 kali akar 9. Oke. Buat akar 9. Akar Oh 9 gitu 3. kan? Serius? Lu baca dari mana? Kak, ada artikel karena dia idola sama nomor 7 sama Ronaldo, dia makanya 7. Oh, anjing. Gitu ya. Oke. Kenapa nggak 77 aja ya? 77 ya. Jadi ya. Oke. Kalau Højlund menurut kalian gimana? Iya nggak bisa bilang sekarang. Happy. Nah, ini. Gua yang gua kesel tuh mahal banget. Mahal banget ya. Terlalu anjing mahalnya. Ini yang mau gue tanyakan ya. Gue berpikir
Ten Hag ini kan kontrak 3 tahun. 3 tahun. Tahun pertama sudah. Ini tahun kedua nih. Ini tahun kedua. Dari pembelian aja sudah terlihat sebetulnya kalau gue jadi posisi Ten Hag, ngapain gue beli striker yang belum terbukti. Oke, orang-orang bilang ini striker masa depan lah, one of the best di Europe misalnya. Tapi kan perlu diasah dan perlu waktu yang lama. Kontrak Ten Hag tinggal 2 tahun lagi. Ini ngomong masalah kontrak ya. Kalau aku jadi Ten Hag dengan sudah beli Casemiro di tahun pertama, aku paksakin lah ke manajemen. Kalau aku jadi Ten Hag, ini kan karena proyek. Kalau aku jadi Ten Hag ini proyek jangka pendek gua nggak tahu gua bakal diperpanjang MU atau enggak. Pokoknya gua harus target gua harus juara sebanyak-banyaknya, entah di Piala FA, IPL atau dimanapun. Højlund ini menurut gua terlalu gambling sekali. Menurut gua ya. Nggak ada prestasinya. Nggak ada prestasinya. Makanya reputasinya gua mikirnya dia berapa total 70 sekian ya? 85 kalau totalnya. 85 kan? Terlalu mahal ya. Makanya gue bilang kenapa nggak paksa Kane aja? Ya lebih mahal mungkin 20 jutaan. Kabarnya Kane itu kalau mau dijual ke sesama klub Inggris di atas 100. Sesama klub Inggris ya? Iya sih, tapi sesama klub Inggris tuh dengan gambaran Big Six. Nggak mungkin ada yang bisa nebus lagi selain Big Six. Dan yang paling getol MU. Pasti dong. Di atas 100. Iya sih, tapi maksud gue The Kane tuh udah jaminan mutu gak sih? Iya emang. Karena secara permainan dia bisa jadi false nine juga, betul. bisa jadi 9 murni juga. Betul. Ya kan tendangannya bagus, bisa assist juga. Bisa bahasa Inggris. Oh iya. Pasti itu. Terus ya leadershipnya juga oke. Dan dia pasti cocok sama Rashford sama Sancho lah. Ya udah terbiasa main di komunikasi lebih gampang, deket lebih gampang lah segala macem. Kenapa nggak paksain Kane aja kalau gitu? Kalau harganya segitu loh ya, 85 gitu loh. Iya kalau kan 80 Bayern Munchen aja 80 tolak bro. Mentah 80 pound loh ini. Pound ya. Ya kan dia minta 100 kan. Enggak, kalau dia buy Højlund 85 ini 120 aja pantas, berarti sangat pantas buat Harry Kane. Iya 85 juta euro kan berarti 64. Iya. 64 plus-plusnya kan jadi 100 itu pounds ya. 100 itu pounds. 100 itu pound. Ya anggap aja kali 2-nya lah. Ya Harry Kane ya kali 2-nya Højlund lah. Jelas lebih bahkan. Kalau aku bilang. Ya, berarti kan kenapa dia, pertanyaanku ini, kenapa dia bertaruh sebegitu besarnya? Ngotot dari awal 2 bulan lalu minta Højlund yang kita ini kan juga nggak goblok ya. Lihat sekilas aja tahu lah pemain ini prospek atau enggak. Yang kita yakin juga perlu waktu yang menurut gua cukup banyak gitu loh. Makanya terkesan kayak panik buying gak sih? Menurut gua ini nggak panik buying lah. Agak panik buying lah. Ini terplanning banget belinya. Nominalnya yang panik. MU kapan transfernya secepat ini? Gua tanya. Iya, tapi maksudnya jarang kayak gini. Karena dia ngerasa MU ngerasa kayak nggak ada opsi striker lain deh kayaknya. Yang reasonable harganya. Dan dia kan si Højlund udah diincar PSG juga kan. Panik dia kena PSG. Jadi dia buru-buru tau gak lo kesannya. Jadi iya panik gara-gara mau hijack sama PSG doang. Iya jadi dia negonya tuh nggak bisa bener gitu loh. Sebenarnya bukan dibilang panik juga. Højlund juga dari awal udah bilang kok, gue cuma maunya MU. Bahkan dia menolak PSG terang-terangan. Opsi pertama gue tuh MU. Kan udah personal agreement juga. Udah, ini opsi gue yang pertama nggak bisa diganggu gugat. MU, gue mau MU, gitu loh. Maksudnya mungkin Ten Hag juga udah kontak-kontakan dia, mungkin udah lama. Dulu kan ada kabarnya yang sering video callan ya kan, atau nggak tahu beneran atau enggak. Ada beritanya seperti itu. Cuman mungkin Ten Hag itu melihat ini pemain tuh sevisi sama gue dan dia tuh suka apa ya? Ten Hag itu suka pemain yang ngotot untuk datang ke klub kita, gitu loh. Lica kan dulu di internasional. Tapi Lica bilang sama Ten Hag, kalau lu panggil gua kesana. Sama Antony juga ngomong gitu. Antony juga gitu kan. Antony ngotot sampai minta sama Ajax, gua cuma mau ke MU, gua mau ikut Ten Hag, ya kan. Nah mungkin itu alasannya. Gitu loh. Jadi dia cuma mungkin alasannya dia karena dia ngotot. Dia siap, dia tuh pengen siap berkorban mati-matian demi MU. Dia tuh pengen pemain yang siap rela mati buat dia, gitu loh. Rela mati buat klub ini, gitu loh. Ya warrior lah ya. Warrior betul. Ten Hag itu lagi membangun warrior kalau gue kerajaan lah ya. Lagi dinasti. Iya. Pemain-pemain yang isinya warrior semua. Kalau Cina kan dulu dinasti Han kan, ini dinasti Hak. Bahwa pemain warrior yang daya juangnya tinggi dan setia sama dia. Masih muda-muda, setia sama dia gitu. Padahal secara harga Gonzalo Ramos juga kurang lebih segitu ya. Iya. Kan kita pikir Gonzalo Ramos 80 juta euro ya. Iya kan? Segituan iya. Kita pikir, gue pikir kenapa nggak Gonzalo Ramos aja ya? Sekarang buktinya Gonzalo Ramos ada nggak sedikit pun nggak rumor nggak usah ke MU ya, ke tim lain deh, tim besar lain ada nggak? Nggak ada loh. Mungkin karena itu. Mungkin nanti deadline terakhir mungkin.
Ya kan lu nggak bisa lihat tahun ini juga dong. Nah iya makanya. Tahun depan juga. Kita ngomong musim ini. Iya. Tahun ini yang kelihatannya sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Ya. Mungkin Benfica juga lihat dia lihat Højlund 80 ya berpikir panjang bro. Kayak gue bilang kapan hari. Build aja satu skema yang membuat Gonzalo Ramos ini top scorer di Portugal. Nunes kan sangat cepet. Dia kena inflasi bisa 130 bisa dibeli tuh si. Kalau dia main musim ini bagus ya. Ramos ya. Benfica nggak akan pusing. Iya. Ramos nggak ada yang. Gue yakin pasti laku nih pemain. Dan pasti dijual sama Benfica. Release clause-nya bukannya udah 80 juta euro ya? Iya. Release clause-nya dia tuh 80 sampai 100 lah katakanlah. Bisa ya, ada kontrak baru. Iya tapi nggak ada tim yang tertarik ya? Apa mungkin emang sampai sejauh ini belum ada? Emang belum ada yang butuh striker banget kali ya? Liverpool udah ada 2. Ya. Siapa lagi? Arsenal udah ada. PSG itu butuh. Oh PSG. Dembele kan udah diambil sama dia. Dembele ya. Tapi Dembele kan bukan striker. Sayap kanan ya. Sayap lagi. Yang gantiin Mbappe siapa kira-kira itu? Nah itu mungkin Dembele itu yang gantiin Mbappe. Tapi kan di kanan dia. Mungkin. Asensio kan udah dibeli. Ada Asensio. Winger semua cok yang dibeli. Asensio udah di PSG. Ya kan winger semua ya. Lee Kang In juga AM. Iya bisa jadi Gonzalo Ramos habis ini ditawar PSG bisa jadi juga ya. Atau karena kabarnya Vlahovic. Iya Arsenal. Makanya dia kenapa ngincer Højlund? Dia juga butuh nomor 9 gitu loh. Selain Mbappe keluar, uangnya buat belanja banyak pemainnya bisa gitu loh. Ini kalau ngomong secara compare harga aja lah. Vlahovic kan dengar-dengar juga di kisarannya harganya Højlund lah ya. 50-an 60-an ya. Lebih kayaknya Vlahovic. Juve kayaknya di atas 70 gak sih? Vlahovic itu mintanya. Iya. Kalau ini berandai-andai lu jadi manajemen MU, Vlahovic atau Højlund? Kan pertanyaan pertama gue udah bilang Vlahovic. Lu pilih Vlahovic? Lu bilang biasa aja. Aku nggak pilih dua-duanya, Cuk. Terus kedua, lu pilih Højlund, Vlahovic daripada Højlund? Sebenarnya gue suka mainnya Vlahovic. Serius. Cuman ya Ten Hag maunya Rasmus, gue juga suka Rasmus. Bahkan gue bilang Nico Jackson tuh bagus, Nes. Gue udah bilang kan, Nico Jackson ini bagus. Dibeli Chelsea murah, Cok, 35 juta. Itu pun nyicil 5 tahun. Anjir. It's a good deal itu menurut gua. Makanya ya gue pemasan dari Højlund tuh cuma harganya doang sih. Harganya doang, iya. Cuman ya gimana ya? Tapi kalau kita lihat historinya Højlund itu juga aneh. Dia main di Sturmgrass. North Zealand. Kok North Zealand? Emang yang klub pertama dia? Pokoknya cuma 3 musim main profesional. Habis itu dibeli sama Atalanta. Pemain yang nggak terlalu banyak cetak gol. 17 juta euro, Pak. 17 juta euro, betul ya berarti ya? Dibeli Atalanta. Apa yang dilihat scout sama Højlund ini? Gue bingung juga. Kalau nggak salah dulu dibeli Sturmgrass tuh cuma 1,8 juta euro. Terus naik dari mana ke Sturmgrass terus ke Atalanta kan? Atalanta. Naik 10 kali lipat. Iya. Copenhagen. Copenhagen ke Sturmgrass. Iya. Terus kok bisa divaluasinya 17 juta? Makanya gue juga, itu dia. Divaluasi sama Atalanta. Iya. Gila loh. Dan setelah cuma 1 musim terus. Loh, di Sturmgrass bagus mainnya soalnya. Ya tapi nggak 17 juga kan? Iya, sekarang gini Nes. Lu dulu waktu beli Cristiano Ronaldo 11. tahun 12 juta, 12,5 juta euro. Apakah pantas? Ronaldo berapa sih cetak gol di Sporting waktu itu? Baru berapa kan? Apakah valuasi itu pantas? 12,5 juta loh. Tapi itu kan, yang beli kan juga klub gede. Ini kan Atalanta men. Iya, oke. Sekarang berani banget. Gini masuk begini. Berani banget. Klub sekecil Atalanta beli pemain muda seperti Rasmus 17 juta, Pak. Iya. Menurut itu wajar itu berarti? Ya uang sudah bisa dicari, nilainya, bukan, cari. Uang nilainya udah inflasi, Nes. Iya. Sekarang 2003 17 tuh murah, Pak. 2003 kita beli si Dani Bas 1 juta, Bro. Itu bilang dari value-nya segitu ya, Pak. 2003 tuh beli Ronaldo dari Anta Brata. Bocah 18 tahun, Nes, 12,5 juta pound, Nes. Ya nggak fair lah intinya lah. 2003 itu berarti berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu kan? Iya, 20 tahun yang lalu. Sekarang 20 tahun. Kemudian lu beli Rasmus Højlund 17 juta euro. Itu kan kelihatan, 17 juta euro itu kurang lebih setara 12,5 juta pound lah. Kalau dipoinin dulu ya. Ya udah, 20 tahun kemudian 12,5 juta kan murah kan? Gitu loh. Enggak, masalahnya yang permasalahan bukan Atlanta belinya 17 juta dong, tapi MU belinya segini. Kita cuma flashback bentar aja, flashback mundur sedikit. Kok gue tuh berpikir gitu loh, ini pemain spesialnya apa? Kok sampai harganya setinggi ini gitu loh. Padahal kan lu lihat dari video-videonya pun juga nothing special man. Special. Dengerin, beda sama Haaland ya. Dulu kan sebelum ke Dortmund inget tuh, yang dia di Dortmund. Gua udah bilang. Aku ya lu kan, ini pemain kok gila. Jangan sampai lepas nih. MU harus beli. Ternyata di Dortmund. Itu pun kita bisa tahu. Ya, Haaland ini. Kalau ini ya it's another player lah ya ini. Ini kayak ya striker biasa yang lainnya. Iya, bahkan cuma disukai Ten Hag meme-nya udah banyak, Pak. Meme-nya udah banyak. Meme-nya yang
kartun apa si Pep ya, Pep foto sama Haaland, ya. terus si Pep lihat kan, dia mikir langsung, Ten Hag. dia search di Google, tall, blonde, Scandinavian striker, cek Haaland, dia foto Haaland. Højlund. Oh ya, Højlund, ya. Højlund. Viking. Hancur. Comparisonnya juga sama Haaland itu lebay lah kalau gue bilang. Lebay. Tapi gue biasa lah kalau gue gabung sama MU kan gitu. Gue main tadi gue buka Twitter ya. Ada yang statistik gue nggak tahu dari mana ya. Statistiknya Højlund itu speednya lebih tinggi dari Rashford. Paling kenceng dia. Iya. Oh, larinya. Oke. Tapi memang kalau lu lihat postur badannya even di video ya, lu nggak akan nyangka dia 193 men. Iya. Berarti dia itu 193. 193. 191. 190-an lah. Tapi untuk 190-an pun terlihat nggak setinggi itu. Nggak setinggi itu ya. Mungkin menurutku karena ideal, badannya ideal. Berarti dia tuh posturnya ideal banget. Ideal banget. Killer banget harusnya. Iya. Seharusnya sih oke. Itu aja yang membuat gua ya oke lah, semoga lah ya. Kita ini kan skeptis tapi berharap salah juga. Tetap berharap cuma yang jadi juga masalah dia. ya nggak mungkin musim depan nyala tuh sangat nggak susah, mungkin nyetel. Makanya gue bilang 10-15 gol all competition musim ini loh ya. Itu sudah sangat bagus. Sangat untuk bagus. Højlund. Dia musim lalu lawannya back-backnya Serie A, kiper-kipernya Serie A. Ya, Serie A backnya si Smallingnya jadi back bagus pak di Serie A. Kiper yang bagus siapa sih? Semua Handanovic. Onana juga kebobolan banyak dia. Milan itu siapa kipernya? Milan itu mainan. Mike Maignan. Kiper. Oh ya? Iya sempat juga. Ya maksudnya kita sedangkan di IPL back terbaik dunia semua di sini. Iya, oke. Kiper-kiper terbaik dunia semua di sini. Itu nggak akan mudah untuk dilewati sih. Iya, aku setuju. Tapi yang penting kan skemanya cocok sama ini pemain. Nah, dia nggak perlu ngelewatin. Dia bisa jadi wall yang bagus nggak? Ya, itu dia bisa jadi finisher yang bagus nggak? Iya, gitu iya. loh. Itu yang penting, itu kan skema permainannya Ten Hag dulu. Ya, gitu itu juga gue sebenarnya agak-agak ragu ya. Ya kita semua ragu karena kan belum main, belum diintegrasikan ke tim utama, belum dicoba bagaimana skemanya Ten Hag jalan nggak sama nih bocah gitu loh. Dan kita nggak mungkin dia langsung jadi pemain reguler kan, karena terlalu riskan banget. Gak mungkin. Nah, kalau reguler gak mungkin. Makanya menurut gua tuh kita tuh butuh striker baru gak sih, striker lain gak sih? Maksudnya striker tua yang bisa kita pinjem kayak zaman dulu. Siapa? Nah sekarang kasih. Nah itu dia, gue gak tahu siapa opsi. Nih. Gue pengennya kayak gitu. Morata mungkin gak? Choupo-Moting bisa. Choupo-Moting. Dia habis beri Kane kan. Rencana kalau dapet Kane kan, Choupo-Moting kan agak tergeser dong. Muller juga bisa. Choupo-Moting. Terus siapa lagi? Morata. Siapa lagi? Siapa kayak yang striker Maroko kayak siapa kayak Nasiri kayak Enesiri. Siapa kayak striker gaek ya yang udah pengalaman ya. Yang pengalaman lah maksudnya. Soalnya nggak mungkin ngandelin Martial juga. Ya makanya. Iya, Martial pun even nggak pernah ikut. Sampai sekarang belum main kan. Parah cok ini pemain. Itu udah pasti itu cedera atau apa sih? Ya katanya pemulihan dari cedera. Kok Ten Hag kok bisa sabar ya sama main kayak gini ya? Harusnya dibuang. Aku yakin dia tuh udah gak sabar Pak. Cuman bawa cok. Sekarang dia kalau pesakitan lagi di UKS, lu mau paksa dia main gak mungkin kan? UKS suruh pulang aja dia. Gak mungkin kan? Makanya kayak kita harus loan gak sih? Loan satu yang gaek yang pengalaman lah ya. Mitrovic udah ke Arab ya, mahal juga pasti ya. Jimenez tuh lah harusnya. Jimenez tapi kan udah Fulham. Gantinya Mitrovic lu kasih pemain selambat itu, cok. Oh, tapi dia itu Rashford dari sana dia masih di belakang sih. Dia dia berapa besar loh main IPL? Top score. Ya top score lumayan loh. Jelek lah, Mitrovic enggak suka gue. Gue lumayan suka sih, ngotot gitu mainnya. Cuma kayak kok Højlund doang enggak cukup deh. Tapi kayaknya untuk opsi menanggapi pertanyaan lu ya, apa kita butuh pemain tambahan lagi setelah Højlund di luar striker? Kayaknya Pak Sofian deh yang masuk. Oh pasti, kalau itu gue yakin itu pembelian selanjutnya. Karena Fred sama Van de Beek kayaknya di ambang keluar ya ini. Pasti, udah Sociedad udah ngobrol kan? Ngobrol aja, Cok. Maksudnya udah ada pembicaraan lah. Kalau cuma bicara doang. Itu mungkin karena David Silva kan pensiun ya. Wow, gantinya ya. Silva Van de Beek. Congratulations dengan Sociedad. Terus kamu kok terlalu mengecilkan Van de Beek sih? Karena emang kecil, Bro. Simple. Sorry, tadi Højlund satu pertanyaan terakhir mungkin cocok buat Hendra nih. Dia kan belum Here We Go. Sisa pertandingan pramusim tinggal 2, lain sama Athletic Bilbao. Posisi belum Here We Go, belum di resmiin MU. Kontrak mungkin main enggak? Mungkin main enggak? Lens tuh kapan sih? Gue lupa. Minggu depan.
Sabtu Minggu. Udah lah, bisa lah kalau Lens. Bisa. Lens itu di Old Trafford kan? Minggu depan minggu ini ya. Emang di Old Trafford ya? Old Trafford kan? Lens kan? Coba liatin kan. Lens itu Old Trafford seingat gua. Sabtu minggu ini, Pak. Sabtu. Old Trafford kan? Mungkin bisa. Bisa main berarti ya? Mungkin kalau bisa. deket-deket mungkin bisa ya. Mungkin Lens bisa. Oke. Kita lanjut ke tadi. Ngomong soal pemain baru tadi ya. Amrabat itu. Kayaknya Pak Sofian itu. Itu tuh selanjutnya. Tapi kita harus jual dulu dong. Nggak mungkin tiba-tiba langsung kita Fred. beli Amrabat. Ya, Fred sama Van de Beek. Van de Beek. Ya. Tomine itu gue berharap dijual sih. Tomine itu. Tapi tadi kapten itu. Bener pertama. amat. Ya karena Kayak cari aja kan. Itu intinya kan hak. Ya mau dijual dikasih kapten dulu. Betul. McTominay kaget tuh. Kok gua kapten? Aduh, gua dijual. kok dijawab ya? Gue dijual. Iya. Itu belum dari mana? Maguire. Oh itu iya. Maguire kapten Kapten. dijual. Langsung masuk transfer list. Gue penghormatan lu terakhir lah. Lu merasa jadi kapten MU lah. Gitu. Karena dia tahu di ruang hati figuranya cuma Bruno kapten kayak gitu. Lainnya berarti yang dapat kapten bahaya. Bahaya. Amrabat lah. Amrabat kalau dari kan gue udah dari Piala Dunia gue udah bilang. Maroko ya. Gue demen banget. Ini yang nggak demen. Lu nggak demen Jo Amrabat. Tenaga badak tuh. Kita butuh yang kayak gitu. Lari terus Jo. Lu Gila. nggak bisa ngandelin Casemiro terus-terusan. Nggak bisa. Oh, Penting loh itu. tapi konteksnya kalau untuk backup Casemiro, Iya. gue setuju Amrabat. Oh, iya. Kalau 30, 35 gitu boleh. Tapi lah. kalau lu ketika lawan tim yang bener-bener nyerang sporadis kayak City, lu perlu pakai Casemiro sama Amrabat. Iya. Bisa Bisa banget. untuk ngancurin tengahnya itu loh. Iya. Kan terbukti kita pakai siapa Casemiro digandengin sama Eriksen. ataupun McTominay nggak cocok kan? Nggak cocok. Gagal kan? Iya. Kerja keras lah. Iya, si butuh yang Casemironya. bener-bener Tinggal Casemiro, Amrabat, badak semua. Bruno tinggal cover, kita tinggal counter attack pakai Anthony, Rashford sama Højlund. Yang kenceng-kenceng larinya. Ya Amrabat lah. Next Amrabat. Tapi gue masih berharap satu striker lagi sih. Karena Striker. kurang yakin ya. Tapi realistis tau, nggak mungkin ada tambah Iya, striker. kayaknya Amrabat itu terakhir. Kayaknya loh. Itu udah terakhir. Sumpah. Dari segi dana pun kayaknya udah nipis. Iya. Ya kan udah tergerus. Ya loan aja gitu. Udah tergerus Højlund ya. Mungkin loan ya. Mungkin Ya kalau Inter loan bisa aja loan. ya kayak Weghorst gitu loh. Bukan Weghorst ya. Maksud gua modelnya kayak Weghorst tapi yang lebih pengalaman lah, lebih senior lah. Biar bisa jadi mentornya si Højlund juga kan. Tapi kalau si Maguire itu, ini katakan Maguire dijual, tambah back baru, wajib. di Sasi udah nggak bisa loh. Itu Wah, padahal tahu sih, itu bener. padahal Monaco back ya? back yang diinginkan Ten Hag. Ten Hag juga. Cuman ya lagi-lagi nunggu Di dana. Sasi tuh kan. Ajax tuh Monaco. Oh Ajax siapa Dibeli ya? Chelsea, ha? Ajax yang diincar sama Timber ke Arsenal. Base. Base. Itu back kiri. Oh back kiri ya. Back kiri itu. Siapa back ya? Di Sasi ke Chelsea, Salisu ke Monaco. Gantinya di Salisu ke Monaco. Salisu jadinya ke Monaco. Berat sih. Berat kan? Itu Maguire dijual, makanya si Ten Hag siap-siap Evans di trigger. Nah itu loh. Kita kan udah Cok. Kita udah punya Johnny Evans kok. Ngapain Ngapain di back lagi? Gua sebenarnya lebih ragu Johnny Evans. Iya sih, Cok. Prestasi loh. Dia membawa Leicester ke bawah. Itu blundernya banyak loh Cok. Johnny Evans tuh. Ya pakai Lu baju nggak ingat biru, tapi hatinya kan gila. Dia tuh siap mati buat MU. Oh iya ya. Ten Hag sukanya pemainnya kan gitu tadi ya. kembali ke Iya, mana iya, tadi? Iya. Cinta banget nggak sama klub ini? Loyalitas ya. Iya, betul. Aduh. Kenapa nggak Smalling aja ya? Ya Greenwood. Oh iya. Greenwood. Oh iya. Dalam 2 minggu ini ya. 2 minggu ini ya sebelum IPL mulai ya. Udah masukin main lagi aja. Orang tuh ujung-ujungnya dia sama bertanggung jawab kok. Oh iya, Hidup betul. bareng sama cewek yang kasus sama dia kok. Setuju. Iya, Ngapain iya, lu iya. pusingin? Daripada lu ngandelin Martial. Iya. Iya kan? Greenwood lah, Poles Mending lagi. Greenwood gantian bisa main gantian. Dan katanya Adidas udah ikut campur ya dalam masalah Keluarga. Greenwood Itu ini. katanya hoax katanya. Hoax Gua ya? gua baca lagi enggak ada tuh Adidas Itu ikut-ikutan. sering ini ya, ngomong berani ngomong soal berita-berita yang nggak pasti gitu. Ya kan, Adidas support kemungkinan. Greenwood. Itu cukup. Kan gue bilang katanya. Statement lu. Katanya ya. Kan bisa katanya bisa jadi bohong. Makanya gue bilang lu cukup berani untuk mengambil berita-berita yang tidak terbukti Lu amat aja lu keluarin kok. Anjir lu. Apa? Amat aja lu keluarin. Berkampanye jangan sama Enggak, itu sebelum-sebelumnya lu baca amat kan? itu gue belum sadar. Sekarang gue sadar. Aduh. Nah, ada gosipnya seperti itu. Adidas tuh ikut campur dalam masalah Greenwood ini gitu. Katanya sih kok. Kan karena Adidas juga baru perpanjang kontrak kan? Sampai 2035 bro. 900 juta, pound. bro. 900 juta pound. Per tahun berarti 90 juta. Kemarin kan 75 kan? Iya, Eranya iya. Ed Woodward ya. 750 ya. Iya, iya. Yang ini Anthony
75 tiap tahun. Iya. Kita nggak butuh. Beli Antoni betul. Kita nggak butuh Qatar, bro. Kenapa Hoylund tuh murah 60 juta? Enggak. Jangan mata lu kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ngomong soal backup pemain tadi ya, ini ada satu pemain muda kita yang rising star lah, yang menggeser pemain idola gue sih dan Iqbal tapi dijual ya, Kobe fucking Maino. Ya. Ini pemain muda yang kelihatan sekali sangat disukai Erik ten Hag ya. Posturnya tinggi, fisiknya kuat. Defense-nya bagus. Tinggal dipoles. Tapi cedera bro, lawan Real Madrid. Ankle 2 bulan. 2 bulan. Aman lah 2 bulan. First part of the season ya. First part of the season. Aman lah 2 bulan aman lah. Ankle. Ya aman itu. Sehebat apa sih? Kenapa ten Hag ini suka itu sama pemain ini? Suka sih. Kalau dibilang jago. Untuk seumuran dia loh ya, bagus memang mainnya. Tenang, 18 tahun. 18 kan? 18. Itu tenang ya kan. Pogba 2.0 tapi tendangannya nggak se-Pogba ya. Pogba 2.0 memang tapi tendangannya nggak sebagus Pogba. Nah, iya kan? Iya. Tendangannya nggak sebagus Pogba. Tapi attitude-nya lebih bagus sepertinya. Semoga sejauh ini. Kelihatannya sih begitu ya. Sejauh ini tidak ada hal yang aneh dari Kobe Maino. Kelihatan good boy sih. Itu ke Pogba kan mukanya udah ngeselin, Pak. Sumpah dari dulu. banyak tingkah. Nyolot, ya? Pak, kelihatan mukanya. Enggak, maksudnya gini loh, kalau Kobe Maino dibilang apakah pemain ini bakal main inti ya enggak lah. Enggak mungkin. Dia kayaknya pilihan ketiga. Ketiga ya. Kalau katakanlah ini kita ngomong McTominay aja belum dijual, mungkin dia pilihan ketiga. Iya. Ya kan, Setuju. kan masih ada Eriksen. Tapi gue yakin Tominay sama Maino kalau emang Maino dulu ya. Iya enggak, maksudnya Maino yang main ya. mainnya kurang lebih sama lah. Dikasih bagian yang sama lah. Oh iya. Karena gue yakin Ten Hag lebih demen Maino lah. Iya. Yakin gue. Dia pasti dikasih kesempatan. Kayak sama kayak Garnacho aja. Garnacho juga dikasih kesempatan terus kan. Tidak punya yakin gue. Kalau Maino gue yakin. Tapi kalau di preseason kan memang Ten Hag dari musim lalu juga bilang dia akan kasih kesempatan buat semuanya. Makanya Zidane Iqbal pun juga main di preseason musim lalu loh. Iya. Mana dia main nih? Tapi Maino sempat main di musim lalu kan. Nggak di preseason, di IPL aja. Langsung di IPL ya. Sempat main. Iya, tapi Maino kan juga dia kan di bawahnya bareng-bareng first team terus kan. Ya, ada kemungkinan lah. Yakin gua. Maino pas preseason lawan Arsenal bagus, Pak. Bagus. Bagus. Gelandang masa depan MU? Bisa jadi. Serius. Ya, Gua sih sangat berharap sih. Semua bisa jadi, Nas. Bisa jadi. Semua ada. Meyakinkan itu nggak? Menurut gua dari semua youngster dia paling paling menonjol. Gini loh, so far kan untuk sampai saat ini dari era Scholes kan baru McTom ya. Yang terorbit. Ya enggak, gelandang. Gelandang. Kan McTom. McTom. Ada peluang enggak Maino bisa jadi seperti itu? Ada ya? Ini jauh, Pak. Dan bagus menurut gua jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus Pak ini Maino, Pak. Sekarang aja kelihatan lebih bagus, Pak. Gua lebih suka dia kontrol bolanya lebih enak, Cuk. Dia 18 tahun tapi berlaku kayak lebih dewasa dari umurnya. Cara mainnya itu. Mentalnya juga lebih bagus, Pak. Tenang ya dia. Terus sekarang aja Tominay umur berapa sekarang, Pak? 27. Passing gagapan gitu, takut, Cuk. Panik-panikan. Dia selalu menghindar ketika temen lagi bawa bola. Iya. Dia selalu nggak cari posisi enak untuk dipasing. Iya. Siapa? McTominay. Oh. Dia tuh selalu hilang gitu loh. Iya. Takut. Pokoknya dipasing dia terima bola dia panik gitu. Panik ditabrak dari belakang atau dicolong dari belakang, panik gitu loh. Jadi langsung balikin lagi. Iya, kayak gitu, Pak. Yang itu back pass. Iya. Ya, kalau yang itu menghindar. Entah kemana itu dia. Kalau Maino masih bisa diputar, Cuk, di pivot coba dia, Cuk. Sat. McTom lebih berani waktu di depan. Dewasa mainnya. Iya. Itu. Gue suka sih Maino, gue suka banget. Bisa. Semoga ya. Yakin gue. Terus yang menyoroti terakhir, Licha kemarin, menurut lu pantas gak dia di pramusim aja tackle kanan tackle kiri kayak gitu? Oh pantas lah. Pantasnya apa nih? Hah? Pantas apa nih maksudnya? Mainnya frontal itu gitu loh. Oh harus. Pantas ya? Pantas. Kalau main tuh MU tuh harus ada harus kayak gitu tinggi. Ya? Harus kayak gitu ya? Nggak ada namanya persahabatan. Harusnya kan iya takut cedera kayak apa gitu. Oh nggak ada. Ten Hag juga juga bilang kan kita nggak ada friendly. Kita tujuan kita menang. Iya. Padahal kalah. Iya. 2-0 3-2. Maksudnya lepas dari hasil ya kalah ya. Tapi cara mainnya tuh udah mulai bagus. Udah mulai. Tapi dan willingness untuk ngejar ketinggalan tuh ada gitu loh. Bukan yang kayak males-malesan, dibiarin bolanya kayak dulu tuh loh. Satu yang gue lihat males-malesan Rashford, Pak. Rashford yang gue lihat agak dia nyimpen tenaga aja. Ya gue rasa dia juga mainnya nggak terlalu di force takut cedera kali ya. Enggak lah, ini tuh sengaja. Ten Hag itu kan gitu kan, pinter kan. Gue tuh pinginnya menang gini. Kalah. Dia mereka Ten Hag itu lagi nyimpen. Strategi gue tuh keluar ketika liga beneran, bro. Lu jangan kita kalah itu ada alasannya untuk nyimpen. Mendekati liga nih ya. Ini sudah mungkin 2 minggu lagi. Sudah beberapa kali pramusim. Menurut lu sejauh ini winning team terbaik buat MU? 11 pemain terbaik yang akan siap bertanding lawan Wolves?
Dan pertandingan berikutnya di Premier League siapa? Udah Gua- pasti ya. Onana pasti kan? Oh maksudnya starting line up Starting ya? line up. Ya, pasti Setelah lu lihat. Onana, Shaw, Rica, Varane kalau main ya. Kalau enggak Lindelof pasti. Nah, Kanannya AWB bingung kan juga. lu? Bingung, Antara Pak. kanan tuh Dua-duanya oke ya? dua-duanya oke. Dua-duanya menurutku. oke. Terlepas Iya. dari dia AWB itu tendangannya ke langit ya. Iya. Dan Terlepas dari itu loh ya. dan blunder juga kan dia. Hah? Tapi menurutku oke, it's okay. Iya, Dua-dua iya. ini ada Dua-duanya oke kelebihan lah, iya. kekurangan masing-masing. Makanya gue bilang gue cukup puas. Ya oke dengan lah. wingback. Kanannya antara itulah siapapun oke lah. Terus tengahnya Gua pasti nggak ada- Mount, Casemiro, Mon Casemiro Ada masalah. 68 ya? 68 ya? Yoi. Oke, terus Bruno, kanannya Anthony lah udah bawat dah ya. Rashford Højlund Kirinya atau lumayan gimana? Di first match tuh Højlund pasti strikernya Rashford pasti. Terus Nggak kiri? mungkin Højlund. Kiri, Kirinya Sancho. pasti Sancho. Oh, Sancho atau enggak oke. Garnacho lah. Padahal Antara itu. beberapa kali Sancho di 10 ya? 9 ya? 9 oh false nine iya betul. False nine, tapi kan dia tuh posisi aslinya kan alaminya Kiri. kiri. Iya, Jadi sayap dia, dia mau kanan, mainin kiri kanan. Ya udah pasti jadilah. Kalau menurut Tuan, sorry. Ya. Udah itu aja. Kalau menurut Tuan, Kurang lebih sama. Kurang lebih sama, Onana, kanannya gue lebih suka Dalot sih sebenarnya. Tapi gue nggak masalah. Iya, Mau iya. yang main Wan-Bissaka pun nggak masalah. Ya. Dalot, backnya Lindelof sama Lica. Kalau Varane cedera, Iya. kirinya Xiao udah pasti. Tengahnya nomor 6-nya Casemiro, 8-nya Bruno, 10-nya Mount. Oh iya kalau lu balik. Gua lebih suka kayak gitu. 10, maunya di 10. Ya. Kiri Sancho, striker Rashford, kanan Anthony. Itu dulu. Oke. Ya, tapi gua sebenarnya Rashford tuh Nggak cocok di nomor 9. kesel gua, sumpah gua kesel banget. Nggak ada lagi. Iya, apalagi dia kan habis panjang kontrak dengan gaji termasuk 300. paling tinggi ya di MU ya. 325 ya sekarang ya. Juli Lebih 375 kan? 375 kan? tertinggi Pak di MU. Iya. Dia pasti makin nyantai gua. 1 tahun lagi. Isi mana? Isi bro? money. Isi money ya. Gua enggak ada saingan gua siapa? Højlund. Højlund. Main muda. Apaan nih Højlund nih? Cuman berapa Højlund? Gajinya 72.000 ya. Enggak tahu gua. Itu udah kuat ya? 75 75 ya? 5 juta cuma setahun. Murah kan? Iya. Makanya gua tuh kesel itu Rashford tuh harus dikasih tekanan, Mbak. Mau enggak dia makin senak jidat ya, Pak? Loh, nanti kalau Højlund tiba-tiba melesat, ya dia dapat tekanan dong. Iya, Ini kan- tapi kalau ini kan lama belum. gimana? Ini kan belum. Gitu loh. Makanya Ya kan? masih ada satu striker yang Anything can happen, bro. Iya. Iya kan? Lu Iya. datengin Choupo-Moting juga belum tentu Choupo-Moting nyetel. Iya sih, tidak kan ada pembanding lagi gitu Kalau- loh. tapi kalau aku lihat justru baliknya, lu udah bayar Højlund semali itu, masa lu kasih dia kompetisi lagi? Ya harus orbitin dia lah. Ya. That's why gue pengen di first match ya main lah, lu udah Pasti dibayar, main lah. Pasti main. Main lu, tunjukin ke gue nih. Pasti antara ganti Højlund nih. ganti Rashford Sancho. biar Sancho, kiri, Sancho. Rashford kiri, Iya. Højlund biar main. Gue Sancho. pengen lihat Højlund segimana Pasti sih, antara itu. ya. Højlund, Rashford, Anthony, Nes, the flash semua, Nes. Semua bro. Hilang, Masalahnya tapi nggak ada bolanya. iya. Nggak ada. Ke atas semua bola tendangannya. Oke guys, thank you sekali lagi 2000 subscriber. Buat kita semakin semangat. Abis ini kita akan take seminggu 2 kali. kali guys. Sesuai permintaan kalian, Sesuai ya? permintaan kalian. Amin. Jadi kayak sama satu hari ini cuman 2 kali enggak. 2 hari yang berbeda ya. Ya, pokoknya lebih update lah. Lebih akurat. Kok tahu ini bisnisnya diatur sedemikian rupa untuk mengosongkan satu hari aja susah. Yoi, Kita harus itu menyusun gua 1 tahun. Berpikir ya setengah jam lah. Sangat cepat. Gak usah pikir panjang. Oke, itu aja. Thank you for watching. Kita saksikan MU sebentar lagi akan melawan Lens dan Athletic Bilbao. Semoga 2 kekalahan yang kita alami sekarang ini akan kita balas dengan 2 kemenangan beruntun sebelum laga pertama IPL. Thank you for watching guys. Kita lihat bersama-sama Højlund apakah top atau flop. Kalau menurut saya sih ya kayaknya biasa-biasa cenderung flop ya. Semoga salah. Komen di bawah ini guys, menurut kalian gimana Højlund dan siapa the next signing for Manchester United? Apakah Højlund bakal jadi yang terakhir ataukah Sofyan Amrabat akan merapat ke Old Trafford? Merapat. Iya, merapat. Set. Thank you for watching. We born red, we die red. Manchester always red. Masa flop sih, Nes? Lu kok sepesimis itu sih? Anthony lu bilang, Ah. tapi lu bela sampai